Kemarin kita telah menyebutkan beberapa ungkapan. Ini belum tanya apa ungkapannya, baru tanya berapa. Kalau nggak bisa jawab juga, berarti ngajarnya betul-betul tulen. Hah? Betul? Betul pelawan. Ada berapa? 3. Kita sebutkan 3 utama. Dan masih banyak utama yang lainnya, cuma kita baru sebutkan 3. Yang pertama apa? Agar memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membacanya. Kita sudah sebutkan 1 huruf berapa? 10 pahala. Berarti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? 190 pahala. Cuma membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga apa? Tingginya derajat seseorang di surga tergantung banyaknya ayat Al-Quran yang dia baca. Semakin banyak ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba, maka derajatnya di atas surga semakin tinggi. Namun semakin sedikit ayat yang dibaca oleh seorang hamba, maka derajatnya di surga semakin rendah. Setelah itu kita jelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu belum cukup. Namun seorang membaca seyogyanya atau bahkan seharusnya harus diiringi dengan apa? Memahami maknanya. Inilah muqaddimah yang kedua dari pengajian tafsir kita, yaitu mengapa kita harus memahami Al-Quran. Apakah tidak cukup bagi kita hanya dengan membaca saja? Ataukah kita harus memahami makna dari Al-Quran dan isi yang dikandung olehnya? Jawabannya, kita diharuskan untuk memahami Al-Quran karena beberapa hal. Di sini saya mempersiapkan 3 hal. Mengapa kok kita itu diharuskan memahami Al-Quran? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut. Memerintahkan apa? Hal tersebut itu apa? Memerintahkan kita untuk memahami apa? Al-Quran. Jadi faktor yang pertama, kenapa kita harus memahami Al-Quran? Jawabannya 1, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran. Seandainya kita buka ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan bahwasanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya berisi perintah untuk membaca saja, tapi juga ayat-ayat yang dalam Al-Quran berisi perintah untuk memahami isi dari Al-Quran. Dan itu banyak sekali. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Di dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, tapi dengan suatu pertanyaan yang menjelekkan. Menjelekkan orang-orang yang tidak mau menghayati isi dari Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran bisa jadi hati mereka sudah terkunci atau sudah mati. Dan ini tentunya adalah merupakan suatu peringatan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang hatinya terkunci dan mati karena kita tidak menghayati isi dari Al-Quran. Dan tidak mungkin kita akan
dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memahami Al-Qur'an. Sabda beliau dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah segolongan kaum berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya. Beri garis bawah kata-kata mereka mempelajari. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka itu membaca Al-Quran dan apa? Mempelajarinya. Bukan hanya apa? Bukan hanya membaca. Apakah hanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Illa nazalat alaihim sakinah." Satu, mereka akan diliputi dengan ketenangan yang ada di dalam hati. Dua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan akan turun kasih sayang Allah kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi majelis ini. Bahkan diceritakan dalam riwayat lain, para malaikat akan saling bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Jadi majelis yang di dalamnya dipelajari Al-Quran akan dikelilingi oleh ribuan malaikat yang menghadiri majelis tersebut. Wa dzakarahumullahu liman 'indah. Yang keempat, mereka yang hadir dalam majelis itu akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi, untuk mendapatkan tempat ganjaran ini bukan hanya dengan membaca, tapi juga dengan apa? Dengan membaca. Oleh karena itu, saking jelasnya perintah untuk memahami Al-Quran, maka kita dapatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka merasa berat untuk pindah ke ayat lain sebelum dia memahami dan mengamalkan ayat yang sebelumnya. Mereka baca ayat, mereka enggak mau pindah ke ayat yang lain ke berikutnya kecuali setelah mereka mengetahui apa isi dari ayat yang sudah saya baca ini dan sudahkah saya mengamalkannya. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin." Kami itu seandainya mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amal bihinna. Kami tidak akan meninggalkan 10 ayat tersebut kecuali kapan? Setelah kami memahami makna yang dikandung olehnya dan setelah kami mengamalkannya. Sudah berapa ayat yang kita pahami maknanya dan kita amalkan di sini? Berapa ayat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ini wallahu a'lam. Itulah kenapa ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarokah. Karena ilmu mereka senantiasa diamalkan. Dikisahkan dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya Ibnu Umar untuk menghafalkan surat Al-Baqarah beliau membutuhkan waktu berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Surat Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah itu kalau sebagian pondok-pondok tahfiz itu mungkin bisa menyelesaikan menghafalnya mungkin dalam hanya 2 minggu mungkin atau 1 bulan. Tapi Ibnu Umar berapa butuh waktu? Berapa kira-kira? 1 hari? Lebih canggih daripada pondok-pondok tahfiz? Berapa kira-kira?
8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun. Kenapa? Apakah Ibnu Umar itu orang yang IQ-nya itu rendah sehingga nggak bisa ngapal surat Al-Baqarah kecuali 8 tahun? Kenapa? Karena Ibnu Umar itu bukan hanya menghafal, tapi Ibnu Umar mengupas isi dari surat Al-Baqarah, memahami maknanya, kemudian beliau mengamalkannya. Makanya butuh waktu berapa tahun? Maka kalau kita hanya 1 hari dalam 1 minggu untuk memahami Al-Quran, sebenarnya masih kurang. Itu pun kok masih absen-absen. Maka ini adalah merupakan pelajaran berharga buat kita. Para ulama kita, ulama salaf, mereka telah menorehkan buat kita teladan dalam hal semangat yang tinggi dan pengorbanan untuk mengetahui tafsir suatu ayat. Seorang tabi'in yang bernama Masruq ibn al-Ajda' diceritakan untuk mengetahui tafsir satu ayat, beliau rela untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer. Berapa ayat? 1 Al-Quran? Bukan. Berapa? 1 ayat. Diceritakan beliau melakukan perjalanan ke kota Basrah di Irak. Begitu sampai di kota Basrah, tahu-tahu dikasih tahu sama orang yang ada di Basrah, guru yang panjenengan cari itu sedang bepergian. Bepergian ke mana? Ke desa samping. Tidak, bepergian ke negara Syam. Priwe rasanya ya, sudah berjalan ribuan kilo, kutul ngono. Oh, sawah pindah ke pundi, ke luar negeri. Masya Allah. Apakah kemudian Masruq itu putus asa? Tidak. Begitu beliau mendengar guru yang saya cari itu melakukan perjalanan ke kota Syam atau ke negeri Syam, maka beliau pun saat itu juga mengayunkan kakinya menuju negara Syam sampai ketemu dengan guru yang dia cari. Kemudian dia menanyakan satu ayat yang sedang dia butuhkan. Demi satu ayat melakukan perjalanan berapa? Ribuan kilometer sampai lintas apa? Lintas negara. Jadi kalau misalnya itu baru lintas kabupaten, itu tidak ada apa-apanya. Apalagi hanya lintas kecamatan, apalagi lintas apa? Lintas desa. Jadi kita jangan terlalu, saya ini sudah Masya Allah, lintas kabupaten, lintas kecamatan, lintas desa. Lah, tidak. Para ulama kita telah menorehkan teladan dalam masalah ar-rihlah fi thalabil ilm. Perjalanan jauh demi mencari ilmu. Ini yang perlu kita hidupkan dalam jiwa kita. Jadi seharusnya santri mengejar siapa? Mengejar ustaz, bukan ustaz yang mengejar siapa? Mengejar santri. Ini adalah teladan dari para ulama kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa kita harus memahami Al-Quran? Jawabannya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sambil memahami. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Dan kita semua sepakat bahwasanya Rasul itu adalah uswah kita. Karena beliau uswah kita, berarti ya nyontoh pada beliau. Kalau beliau membaca Al-Quran sambil memahami maknanya, berarti kita pun harus membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Hudzaifah ibn al-Yaman dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani,
menggambarkan bagaimana bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Hudzaifah ini pernah sholat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi makmum. Saat itu Hudzaifah menggambarkan bagaimana potret bacaan Nabi SAW terhadap ayat Al-Quran. Karena idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, seandainya melewati ayat yang berisi tentang kasih sayang Allah, maka Rasul pun memohon kasih sayang Allah. Jadi kok tidak duduk langsung enggak, tapi bacanya pelan-pelan. Maka diceritakan kana yaqra'u mutarassilan. Rasulullah SAW itu membaca secara pelan, ayat per ayat. Supaya apa? Supaya bisa bertadabbur. Maka ketika beliau melewati ayat yang bercerita tentang kasih sayang Allah, beliau berhenti sejenak, kemudian beliau berkata, ya Allah, kasih sayangilah aku. Wa idza marra bi ayatin azab mustajab. Seandainya beliau melewati ayat yang bercerita tentang siksaan Allah, maka beliau pun berhenti sejenak dan memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan tersebut. Kalau kita kan enggak lewat ayat tentang neraka malah apa? Malah ngantuk. Wah, imamnya suwe teman boleh apa? Boleh maca. Kalau Rasul tidak, beliau melewati ayat yang berisi tentang cerita neraka, beliau langsung saat itu juga istajab, mohon perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabda. Seandainya beliau melewati ayat yang berisikan perintah untuk mensucikan Allah, maka beliau saat itu mengucapkan subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu membaca sambil apa? Sambil memahami. Karena mana mungkin beliau itu kemudian memohon perlindungan dari api neraka kalau tidak paham apa yang dibaca. Nanti kalau kita tidak paham, jangan-jangan lewat ayat surga malah apa? Mohon perlindungan dari api neraka. Kalau tidak paham lewat ayat yang bercerita tentang siksa di neraka, malah minta dimasukkan ke mana? Ke surga. Tapi Rasul SAW berhubung beliau memahami apa yang beliau baca, maka beliau pun setiap melewati ayat-ayat tersebut, beliau menyesuaikan permintaannya dengan isi ayatnya. Karena itulah Rasulullah SAW sering menangis ketika sholat. Mengapa? Karena beliau memahami dan menghayati apa yang beliau baca. Kata Abdullah, ayahanda al-Mutarrif, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Pada suatu hari saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya saya di tempat beliau, ternyata beliau sedang sholat. Wal jawfihi azizun ka azizil mirjal. Dan di dalam dadanya terdengar suara gemuruh seperti air yang menggelegak yang sedang mendidih. Apa maksudnya? Ya'ni yabki, beliau menangis sampai dadanya apa? Sudahkah kita pernah sholat sampai nangis, sampai dadanya bergemuruh? Atau minimal kita meneteskan air mata satu saja? Apalagi ketika kita sholat sendirian. Kalau sholat bareng-bareng pada nangis semuanya, mungkin di situ ya masih ada apa ya? Masih ada yang perlu dipertanyakan. Nangisnya itu nangis apa? Nangis karena toleransi dengan teman-temannya. Yang lainnya nangis, masa aku orang apa? Orang nangis. Rasulullah SAW sholat lagi sendirian beliau.
bukan sedang dilihat sama orang lain. Kalau sebagai seorang imam, di situ ada sesuatu di hati yang setan masuk ke dalamnya. Maka salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat ainah, adalah seseorang yang ingat kepada Allah saat dia sendiri, kemudian dia meneteskan air mata. Itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa khusyuk ketika sholat, supaya kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, caranya adalah dengan memahami apa yang kita baca. Kalau ada orang yang tanya, kenapa kok susah sekali saya itu khusyuk dalam sholat? Ya bagaimana kita akan khusyuk dalam sholat kalau misalnya kita tidak paham apa yang kita baca? Baca Al-Fatihah saja tidak tahu apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Pendek wal 'asr innal insana lafi khusr saja tidak tahu apa artinya. Bagaimana kita akan khusyuk dalam salat? Dan bagaimana kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kalau misalnya kita tidak paham isi dari Al-Quran? Maka bapaknya para ahli tafsir, Imam At-Tabari, beliau pernah berkata, saya merasa heran dengan orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Kata Imam At-Tabari, dia heran. Ada orang baca Al-Quran tidak paham. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan membaca Al-Quran? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, tentang bidadari, tentang sungai-sungai yang ada di dalamnya, tentang pohon-pohon yang ada di surga, tentang kasih sayang yang Allah sediakan buat para hamba-Nya, saat itulah kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha menghayati isi dari Al-Quran bukan hanya ketika beliau membaca sendiri, tapi ketika beliau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, beliau pun menghayati isi tersebut. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Mas'ud bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Jadi dia memerintahkan Ibnu Mas'ud supaya baca Al-Quran di hadapan siapa? Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, aqra wa alayka wa alayka unzil. Wahai Rasul, apakah saya membaca di hadapanmu? Engkau perintahkan aku untuk membaca Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran itu Allah turunkan langsung kepadamu. Kenapa harus saya yang apa? Yang membaca, wahai Rasul? Apakah pantas saya membaca Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Faqara'tu surat An-Nisa, maka aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadhihi al-ayah, namun ketika saya sampai ke ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida, bagaimanakah seandainya kami datangkan setiap saksi, seorang saksi bagi setiap kaum, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Ketika sampai ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata, hasbukan al, cukup wahai Ibnu Mas'ud, berhentilah membaca. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata cukup, Ibnu Mas'ud menengok melihat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faltafattu ilaihi,
فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. Ketika saya menengok kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata saya dapatkan kedua mata beliau sudah berkucuran air mata. Mendengar sambil apa? Sambil menghayal. Jadi kalau misalnya antum ini ya, yang kemana-mana bawa MP3, isinya apa? Ayat Al-Quran. Itu jangan bangga dulu. Nah, sambil didengarkan, sambil berusaha memahami bahwa MP3 isinya Al-Quran, guyang-guyang, cengenges-cengenges. Apa? Ayat apa yang bikin antum itu cengenges-cengenges? Oh, ternyata dengarkan ini mikirnya apa? Mikirnya tadi ada lawak di TV kayak gini-gini. Ya nggak nyambung lah. Itu yang diamalkan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rasul nangis ketika lewat ayat tadi? Ayatnya adalah bunyinya, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin." Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu dari para rasul, untuk setiap umat. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Kenapa Nabi menangis? Kenapa? Gantian dong, bisa saya ngomong terus. Menggambarkan keadaan di mahsyar. Bagus, ada yang lain? Silakan. Jawab aja, salah nggak disebut Ustaz. Apa lagi? Kita tuh mau ngaji harus seperti ini supaya nggak ngantuk. Kalau saya ngomong terus nanti antum bosan juga. Kenapa? Pas? Hah? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan, kenapa Rasulullah SAW nangis? Karena beliau merasa kasihan kepada umatnya. Beliau yakin betul bahwasanya beliau memiliki kewajiban untuk bersaksi di hadapan Allah atas amalan umatnya. Dan kita tahu bahwasanya di antara umatnya itu ada yang amalannya enggak apa? Enggak benar. Apakah umat Islam semua amalannya benar? Enggak kan? Berarti ada yang apa? Ada yang enggak benar. Dan Nabi harus bersaksi bahwasanya pulang amalannya enggak benar. Dan itu akan mengakibatkan sebagian dari umatnya terjerumuskan ke dalam api neraka. Maka beliau merasa sedih, kasihan terhadap umatnya. Makanya Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah telah mengutus seorang rasul yang beliau itu merasa berat seandainya ada sesuatu yang membuat susah umatnya. Harisun 'alaikum, beliau sangat berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat sayang terhadap kaum mukminin. Beliau sedih kalau ada di antara umatnya yang masuk dalam neraka. Makanya begitu dengar ayat itu langsung apa? Menangis. Yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran? Karena memahami Al-Quran merupakan sarana untuk mengamalkan isinya. Memahami Al-Quran merupakan sarana untuk mengamalkan isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai apa untuk umat manusia? Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Apa?
Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Terus apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang berhubung Al-Quran adalah petunjuk, maka Al-Quran harus diamalkan. Kalau misalnya Al-Quran itu tidak perlu diamalkan, kenapa dijadikan sebagai apa? Sebagai petunjuk. Dan kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak tahu apa isinya. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu isinya? Makanya salah seorang ulama yang bernama Iyas Ibnu Muawiyah berkata, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak memahami isinya seperti sekelompok kaum yang kedatangan surat instruksi dari rajanya. Surat itu datang kepada mereka pada malam hari. Kebetulan saat itu mereka nggak punya apa? Nggak punya apa? Nggak punya lampu, korek nggak punya, lilin nggak punya, listrik nggak punya. Akhirnya apa? Mereka gelisah, mereka bingung karena nggak tahu apa isi surat instruksi tersebut. Ini bukan surat dari pacar, tapi surat dari siapa? Dari raja. Kalau macam-macam bisa apa? Bisa dipendam adanya. Bingung mereka gimana ini? Itu perumpamaannya orang yang baca Al-Quran nggak paham isinya. Terus perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan paham isinya bagaimana? Kata beliau, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan paham isinya adalah seperti orang yang membawa lampu untuk kaum tersebut. Orang yang lagi kebingungan tadi, kira-kira isinya apa ya? Oh, dia kayak masing-masing berdasarkan apa? Berdasarkan perkiraannya. Tahu-tahu ada satu orang bawa apa? Bawa lilin. Akhirnya mereka bisa mengetahui isi dari surat tersebut. Jadi mengamalkan Al-Quran itu adalah kewajiban. Karena itulah muncul ancaman bagi mereka yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika beliau bermimpi diperlihatkan tentang siksaan yang Allah timpakan kepada sebagian dari hamba-Nya. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami melanjutkan perjalanan sampai menjumpai ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Kemudian di atasnya seorang yang sedang berdiri membawa batu yang besar. Fayashqaqu bihi ra'sahu fa idza darabahu kadahdaha al-hajar. Kemudian orang yang berdiri tadi melemparkan batu besar tersebut ke arah kepala orang yang berbaring sampai kepala orang tadi pecah. Ketika kepala orang tadi pecah, batu pun menggelinding. Fala yaqbalu ilaihi fayakhudha. Maka orang yang berdiri tadi begitu melihat orang yang di bawahnya kepalanya sudah pecah dan batunya menggelinding, dia segera lari mengambil batu itu kembali. Fala yarji'u ila hadha hatta yarta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa. Ketika orang tadi mengambil batunya dan kembali ke tempatnya, saat dia sampai ke situ, kepala orang yang berbaring itu sudah kembali seperti apa? Seperti semula. Fa'ada ilaihi fadarabah. Maka kemudian dilemparkan batu itu kembali sampai kepalanya pecah. Faqultu man hadha? Maka aku pun bertanya kepada dua orang malaikat yang mengantar
ajarkan aku siapakah orang ini yang disiksa dengan siksaan sedemikian rupa. Kemudian di akhir hadis dua malaikat itu berkata, "Wallazi ra'aitahu yushtaqu ra'suhu." Adapun yang tadi engkau lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, "Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an." Adalah seseorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Fala ma'anhu bil-laili, namun dia tidak gunakan Al-Quran itu untuk sholat di malam hari. Walam ya'mal fihi bin-nahar, dan dia tidak mengamalkan Al-Quran tersebut di siang harinya. Yuf'al bihi ila yaumil qiyamah. Dia disiksa dengan siksaan seperti itu sampai datang hari kiamat. Ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Maka mengamalkan Al-Quran adalah merupakan suatu kewajiban. Kalau misalnya bukan kewajiban, kenapa kok orang yang tidak mengamalkan disiksa dengan siksaan seperti itu? Dan tidak ada jalan untuk bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dengan apa? Memahami isi dari Al-Quran. Itulah sebab yang ketiga, kenapa kita harus memahami apa? Al-Quran. Maka mari kita sisihkan sebagian saja dari waktu kita untuk mempelajari isi dari Al-Quran. Minimal membaca Al-Quran terjemah. Minimal. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa menambah dengan membaca buku-buku tafsir karangan para ulama al-sunnah. Paling tidak dalam satu hari kita menyisihkan sekian menit untuk membaca Al-Quran terjemah. Gak usah panjang-panjang, misalnya saya cuma bisa punya waktu dalam satu hari 5 menit. Enggak masalah. Tapi jadilah itu sebagai kegiatan yang rutin dalam harian kita. Seandainya kita bisa menyempatkan waktu 1/4 jam dalam setiap hari untuk membaca Quran, kenapa kita tidak bisa menyempatkan waktu 5 menit untuk membaca Al-Quran dengan maknanya? Maka sisihkan sebagian waktu kita untuk membaca Al-Quran terjemah, terutama surat-surat yang biasa kita pakai dalam apa? Dalam sholat. Terutama kalau ini sudah, maka kita bisa melangkah ke surat-surat yang lainnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Sebelum kita tutup,